Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hadirin. Kebetulan pagi hari ini kita kedatangan tamu, cucu dari Syekh Said bin Dahdah. Syekh Said bin Dahdah saya tahu persis waktu hidupnya beliau. Seorang yang kaya raya, tapi sulit untuk kita tiru dari amal solehnya. Rumahnya khusus untuk tamu dibuka sepenuhnya. Bahkan beliau seorang miliarder pada waktu zaman itu. Kalau kedatangan tamu fuqara atau kedatangan tamu ulama, beliau itu yang mijet. Dari tawaduknya dan akhlaknya begitu orang yang kaya luar biasa. Dan di waktu zaman beliau yang menyantuni fuqara wal masakin dan para janda, khususnya al-aitam dan para ibunya. Fuqara wal masakin di masa hidup Syekh Said tidak ada orang miskin yang menangis karena bulanan dan tahunan dijamin oleh Syekh Said bin Dahdah. Saya minta kepada cucunya ini, dan beliau dimakamkan Syekh Said itu di dalam kubah Al-Habib Sultanul Auliya fi Usrihi Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, dimasukkan dalam kubahnya dari cintanya. Alhamdulillah, pagi ini kita mendapatkan keuntungan. Semoga keuntungan itu bermanfaat. Sepatah kata, dua patah kata dalam bab berzikir, walaupun hanya 10 menit, saya minta sudi kiranya Al-Ah Abdullah bin Dahdah tersebut untuk memberikan siraman kesejukan dalam untuk hati kita semuanya, sehingga kita lebih didorong untuk menjadi min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Waktu kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral habaib al-muhtarami, wabil khusus kepada guru besar kita Al-Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya rahimakumullah.
Kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesabaran dalam menuntun kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa yang terhormat para habaib yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan amalia-amalia yang telah dicurahkan untuk membimbing kita, Allah mencatat sebagai amal ibadah untuk beliau-beliau. Amin. Tak lupa juga kepada para alim ulama, para masyayikh, para ustaz-ustazah al-a'izzah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing di jalan Allah, yaitu di jalan yang lurus, untuk mengemban amanat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga tak lupa kepada hadirin dan hadirat yang pada hari ini dengan berbinar-binar wajahnya, dengan senang hati datang ke majelisnya Allah, datang ke majelisnya Rasulullah, dalam rangka tak lain dan tak bukan untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar kita dipertemukan dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan lisan kita untuk mengucapkan ya wajihan indallah, isfa' lana indallah, isfa' lana indallah. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian, sadar tidak sadar, mau tidak mau, tahu tidak tahu, baru saja kita dibawa oleh guru besar kita Al-Habib Lutfi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighosah beliau, kita ditetapkan keimanan ketakwaan kita biqauli la ilaha illallah. Apa yang disabdakan Rasulullah? Likulli syai'in siqal wa siqal qalbu dzikrullah. Kabeh iki ana pembersih, tapi nek pembersihne hati, tak lain tak bukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, jelas tidak jelas, membersihkan hati yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Si cita sing mimpin kasih atine sakmene oke. Subhanallah, kok ngerti jenengan. Ora ngerti paling. La ilaha illallah itu konsep tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep ini sudah lepas dari diri kita, maka kita akan menuju jalan yang disesatkan oleh iblis alaihi laknat. Pernah suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam bermunajat kepada Allah, ya Allah, bukalah hijabku antara aku dengan iblis ya Allah, agar aku dapat berbicara. Maka dituruti oleh Allah, dibuka hijabnya. Maka Nabi Allah bertanya, ya iblis, tunjukkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa tentang hal manusia. Manusia itu kepiye to kepiye, ono piro cara ngono lho. Nggih. Maka iblis mengatakan manusia terbagi dari 3 golongan. Yang pertama ambiya wal mursalin, wah iki angel. Nek sing iki digodho angel, sebab al-maksum disucikan oleh Allah, selalu dalam penjagaan Allah. Angel ra iso. Dan yang kedua, diibaratkan oleh iblis seperti anak kecil yang memegang bola. Nek bocah cilik nyekel bola iki kira-kira lek diuncalke, lek dorene dikekke, dirampas gampang, diperintah rono rene gampang. Artinya labil seperti anak kecil memegang bola. Hati-hati. Nah, yang ketiga ditakok sapa sing ketiga? Lah iki wangel meneh wong iki. Wangel luwe tapi dudu golongan nabi, dudu golongan rasul, tapi luwe angel teko nabi dan rasul. Subhanallah. Sapa? Yaitu orang-orang yang ahli zikir, ahli istighfar Allah. Orang yang selalu minta kepada Allah pengampunan setiap saat membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku menggoda dia sedangkan Allah Ghafurur Rahim? Berdigoda istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim adalah isi daripada kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa umat hambanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi yang kita bisa ambil hikmahnya apa yang ada di dalamnya. Nanti di yaumil mahsyar kata Rasulullah, ada satu orang dihadapkan pada Allah.
Ternyata dibuka bukunya jeblok entah abang kabeh. Abang berambang. Ora kaya lipenmu ora, Bu. Abang rapote, pokoke jeblok. Maka ketika dia berkata kepada Allah, ya Allah, wis aku ora usah dikirim ning neraka, ora usah diterke, tak mangkat dhewe mawon sampai pasrah. Sampai nyerah dan pun kula tak mangkat dhewe ya Allah. Iki kerapot kok abang kabeh ra karuan. Ning donya dijak dikir la ilaha illallah ra gelem, dijak tahlilan ngomongi sing ora-ora. Wong-wong sing maca tahlil kuwi urung tentu kok akhir hayate iso maca tahlil. Kuwi sing maca. Lah apa meneh sing ora maca? Kan ngono. Sing maca wae durung tentu iso akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, apa meneh sing ora maca. Malah saya aduh banget nggih. Maka ketika hamba tadi berjalan menuju ke neraka, Allah panggil, malaikatnya dipanggil, ya malaikatku panggil hambaku yang satu itu. Wahai hambaku, Allah yang Maha tahu, buka kitabmu. Pun ya Allah pun betul saya dibuka, ya Allah mau sabang kabeh dibuka meneh. Niki kula mlaku sampe tekan neraka jenengan undang mleto ya Allah, ya Allah. Coba dibuka meneh, sapa ngerti ning jero selipan-selipan kuwi ana. Maka ternyata di dalam kitab tadi, kitab amal catatan, terselip tulisan yang kecil sebesar nyamuk. Sebesar nyamuk, dibuka ternyata kalimat apa? La ilaha illallah. Tidak pernah dia menjual agamanya karena dunia. Berpegang teguh kepada tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan rahmatnya Allah, hamba tadi berpegang kepada la ilaha illallah, Allah izinkan dia masuk ke dalam surganya Allah subhanallah. Maka yang terakhir, mari kita senantiasa mengikuti apa petunjuk daripada ulama-ulama kita, para habaib, para kiai. Orang bakal dene nyesatke kira bakal, percaya aku. Orang bakal. Aturan ini wis melu mbah-mbane para ulama salafun saleh zaman dahulu. Diciptake Yasin tahlil karo para ulama-ulama zaman biyen iki kangge napa? Kangge jagani awake dhewe. Sebab nopo nanti akhir zaman terjadi fitnah yang sangat besar-besaran. Maka kita berpegang teguh, lisan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah kita tidak akan terkena fitnah dunia yang sangat menyesatkan. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau DKI 10 menit, tak badas 15 menit. Maaf ya, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Ringkas qala al-mu'allifun telah berkata Yai Musannaf dalam kitab Jami'ul Usul dan Awliyah babul iktidak. Iktidak itu manut, itu ikut. Kelihatannya enteng tapi berat. Lebih-lebih di zaman sekarang ini kita tidak bisa suhudon, kita banyak berhusnudon. Karena apa? Kalau kita tidak atau tidak tepat
yang telah digariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan akhir zaman ini seperti satu contoh sering saya bawakan hadisnya, artinya saja saya katakan. Bila mana umat ini sudah mulai lari, sudah mulai jauh dengan para ulama as-salihin, maka tiga hal ini akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa qila min ma'isyatihi. Barokah itu akan diangkat oleh Allah, dihilangkan, dicabut oleh Allah Ta'ala dalam barokah, dalam pekerjaannya, barokah dalam perdagangannya akan dicabut oleh Allah SWT. Jadi kalau muncul pasar sepi dan tidurnya macam-macam karena barokah sudah diangkat, terkecuali orang-orang yang mempertahankan diri, mampu barokah itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah orang-orang yang mau ittiba, gondelan dengan para ulama as-salihin. Al-ittiba di sini ikut itu tingkatan. Tidak semuanya orang yang mengikuti mampu. Apakah orang yang mengikuti ulama itu harus 100% mengikuti amal perbuatannya? Ya belum tentu. Satu ulama kalau malam paling tidak sekian juz, bahkan ada yang satu khataman Al-Quran. Ada lagi yang membaca zikir sampai sekian 20.000 di samping qiyamul lailnya dan sebagainya. Nah, kalau kita ini suruh baca habis maghrib 100 saja, tidak nawar, itu sudah untung. Kalau diberi ijazah, jangan yang panjang-panjang, belum apa-apa diberi, itu sudah nawar dulu. Tapi yang lebih unik lagi ada, yang sebetulnya tidak ada, gara-gara orang itu tanya, akhirnya dijawab ada. Soalnya yang tanya ini minal ngengel. Wong sama ngengel. Ngengel itu apa? Ngacor Indonesia, bahasa Indonesia. Nawar terus. Bagaimana? Ijazahnya diberi ijazah sama kiai umpamanya. Ini baca ya sekian-sekian, habis setiap waktu begini. Banyak lagi. Ada puasanya enggak? Ya. Sebetulnya tinggal cukup diamalkan saja sudah cukup. Alhamdulillah. Enggak tanya ada puasanya enggak? Kiainya pintar. Ada. Langsung. Berapa kiai? 40 hari. Nah, benar. Nah ini orang manut dengan juga ikut tapi dengan seenaknya sendiri, sudah diterima saja.
Tapi kalau bacaan-bacaan itu para bapak-bapak itu nilai tambah dalam segi 5 waktu. Seumpamanya ada yang bertanya, maaf saja, maaf, itu ada tuntunannya tidak? Kalau habis sholat bacaan-bacaan begini, ini masalah tuntunan dan tidak. Jawabnya enak saja. Saya ini masih butuh sama Allah Ta'ala. Butuh saya kepada Allah Ta'ala bukan dalam sholat 5 waktu saja. Di luar sholat pun saya butuh sama Allah Subhanahu. Kalau ente tidak butuh silakan. Itu aja. Makanya kita banyak al-awrad, banyak bacaan sesuai tuntunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan menambah nilai-nilai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas daripada sholat 5 waktu. Sebabnya apa? Di dalam sholat 5 waktu itu kita banyak ghaflah. Lupa itu selalu mengiringi kita, bukan jauh. Kalau jauh mending lupa. Makanya maaf saja, maaf. Sebaiknya imam itu harus tahu makmum. Makmum mungkin yang makmum tua-tua, ya suratnya jangan panjang-panjang, sedang. Tapi yang kelihatannya makmumnya muda-muda, jangan terlalu panjang betul. Sebabnya ada rahasia apa di situ? Dalam sholat kita itu di dalam imam harus bisa mengajak kekhusyuan si makmum. Kekhusyuan itu apa? Merasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Bukan sholat itu kita menjamkan mata, kelihatannya khusyuk, merem. Bismillahirrahmanirrahim. Jendelanya kena angin, der gitu, kaget. Imam itu harus bisa membawa kekhusyuan makmum itu. Yang sholat terkadang suratnya pendek, lagunya sing dawa, lagunya panjang. Asing makmum dua ya tua. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nafas, satu nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sak nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Sak nafas. Sampai tekan walaupun amin. Baca suratnya agak panjang. Lah ya wong turang tua kita tidak bisa menyalahkan. Kakinya itu tadinya lemes. Kakinya yang sebelah mulai lemes satu ini. Ini jadi satu. Nanti ganti lagi. Yang paling enak yang di pojok musola itu tembok. Itu. Mungkin dari sana itu mungkin, tapi yang nempel sambil begini di temboknya wis dowo panjang ya silakan panjang, saya sudah antek. Tapi yang di belakang ini, ya Allah, Quran sudah tua lagi. Akhirnya apa? Sholatnya tidak khusyuk, terbawa karena apa? Kaki berdiri capek. Walaupun diperbolehkan untuk duduk. Kalau udzur itu kan bukan suatu udzur. Nah, itulah sulitnya orang makmum. Tapi celakanya, kalau muncul orang sok pandai, sok pinter, ini cilaka lagi, celaka lagi. Ada cerita juga cukup asyik. Karena sudah siang kepanasan. Orang was-was jadi imam.
apa? Was-was jadinya. Sudah koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam masuk. Soft. Sekarang namanya orang fasih. Tapi tafasuh, bukan fasih. Soft. Nomor gitu. Siwaknya mulai diambil. Usolli fardon maghribi sampai tekan mustaqbilal qiblat tinggal takbir. Allah, nggak sampai lagi, nggak ketuk. Dua kali, yang belakang sudah mulai begini, imam nggak jadi lagi. Usolli sampai Allah, berhenti lagi. Yang belakang nggak tahan, lu lepas 3 kali, 2 tarik lu. Tinggal takbir aja. Ini orang sapu winter, tanya di belakang. Pas 3 kali, usolli. Allah, nggak jadi lagi. Belakangnya nggak tahan. Ustaz, mundur lu, gantian. Itu aja nggak bisa loh. Lihat ini 2 kali. Itu aja kesulitan. Ayo sok, bener. Gua tegas kata si makmum. Ini boleh. Atas ini. Gak lama langsung. Allahu Akbar. Si makmum cepat. Allahu Akbar. Tenang kan? Belok si imamnya. Percaya nggak? Gua 1 kali doang. Yo bodoh itu. Hasil muslimin ikut ini repot. Sing dinuntun dia juga pintar, betulnya bisa ngomong belakangnya, suratnya sedang, lagunya sedang. Supaya apa? Khusyuk. Kita takbiratul ihram Allahu Akbar, pikirannya nggak kemana-kemana. Karena apa? Khusyuk dia mendapatkan, merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Satu bisa katakan waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang makmum tidak pikiran pasar sepi dan lain sebagainya. Baca salam, baca pentambah pendekatan diri. Nah, kita di tengah-tengah itu terkadang banyak lupanya sholat sendiri saja. Jangankan lagi kita makmum. Terkadang kunci yang tadi dicari setengah mati tidak ketemu. Ketika takbir setengah sholat ingat kuncinya di bawah itu dia. Tadi dicari bolak-balik nggak ketemu. Ini penyakitnya orang sembahyang dalam sholat. Karena apa? Karena sebelum takbir tidak hudur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Ini baru sholat kita bagaimana makmum. Nah, kita tahu semuanya itu bagaimana? Ya karena pendekatan diri kita, terutama kita tidak jauh dengan para ulama dan sebagainya, kita ikut yang benar. Insya Allah kita golongan orang-orang yang mempertahankan barokah tidak dijatuh. Nah, yang kedua paling berbahaya lagi apa? Tapi jangan tersinggung, dan sebab ini tidak akan nyindir atau mengatakan tidak. Di
diganti atau didapatkan penguasa yang fajir. Yang ketiga, banyak orang mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama taqarruban ilallah, dekat kepada baginda Nabi, dekat dengan para ulama as-shalihin. Jangan kita memperbincangkan masalah khilafiyah, ketinggalan khilafiyah. Sudah bukan waktunya. Sudah bukan waktunya berbicara khilafiyah. Apa kita yang berbicara untuk manfaat umat ini apa? Yang bisa dijinjing bersama itu apa? Itu dia. Yang kedua, juga termasuk nomor 1. Untuk manfaat bangsa ini apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini apa? Kita bertanya, kita pernah andil apa kepada umat ini? Dan kita pernah andil apa kepada bangsa ini setelah merdeka? Tanya pada diri sendiri, apakah kita menjadi umat yang akan mengecewakan baginda Nabi SAW kelak? Mengecewakan para sahabatnya, mengecewakan para ulama, mengecewakan ahli bait Nabi SAW, mengecewakan para aulia. Ditarik lagi, apakah kita menjadi bangsa akan mengecewakan para pejuang-pejuang dahulu yang ikut andil besar dalam merdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah, sehingga NKRI bisa digoyahkan. Ini perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya. Mari kita jadi umat yang tidak memalukan baginda Nabi, dan jadi bangsa ini yang tidak memalukan para leluhur-leluhur kita dan ikut andil besar memerdekakan ini dari belenggu penjajah dan keburukan. Nah, ini kalau kita punya patokan ittiba, insya Allah tidak usah mudah digoyahkan, dipengaruhi sana sini, akhirnya banyak bocah cilik dolanan. Nah, itu tadi. Tapi jangan panjang-panjang, sudah 8:30 loh. 9 lebih 10 menit kan. Baca berapa? Mari kita tutup doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tawasul dengan suratul Fatihah. Doanya minta sendiri sini sama Allah Ta'ala. Ya. Al-Fatihah billahi qabul. Jahidha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fikri hajati Allah.